Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi di Jajah Setup Channel. Kali ini kita lanjut lagi nonton film kedua nih, yang udah belanja. Cinepolis. Jadi kita mau langsung nonton Trap ya. Saya ngidul saya, kamu nonton. Kamu situ. Karena kita mau nonton itu Wolverine Deadpool 3 sama cuma naik itu. Cuma ini ada. Ini lagi mana? Itu kan ya. Jadi kan naik. Enggak ada. Naik sih. Ayo baru nonton. Selamat nonton. Mana bos nak. Lagi mas nih. Ah, oh ya. Tangguh ya. Tunggu ya. Hah? Belum. Yo. Belum lagi. Seperti itu. Ya. Ya. Oke. Ya, ya di depan. Ini ya. Ya, sana. Boleh ini kali. Terus ya. Ya. Terus jalan ya teman-teman. Oke. Ini kali videonya. Oke guys, jadi kali ini saya mau mereview nih tentang film Trap nih ya bersama si Ocing. Jaga pocin. Oke guys, jadi alhamdulillah kita sudah selesai nonton film kedua, film maraton kedua kita kali ini ya. Setelah tadi pertama nonton Deadpool sama Wolverine, kali ini kita selesai nonton film Trap, filmnya M. Night Shyamalan. Sekarang jam 12 malam, kita masih di stasiun Cochin, mau ke arah Bogor untuk pulang. Oke, Trap jadi setelah film konyol-konyolan di Deadpool Wolverine dengan segala aksi-aksi superhero, kali ini kita film tegang, super tegang nih ya. Jadi film tentang butcher atau jadi ada penjahat, dia itu pemutilasi, pembunuh lah gitu. Korban-korbannya itu rata-rata dibunuh dan dimutilasi. Awal film jadi diceritakan ada seorang anak dan seorang ayah yang sedang dalam mobil menuju konser seorang artis namanya Lady Raven lah gitu. Jadi mereka menuju konser yang ternyata di konser itu ternyata memang sudah dibuat secara terencana buat untuk menjebak si butcher ini atau si pembunuh ini lah gitu kan. Setelah sampai di konser, kamu boleh sama cerita? Ya udah sampai di sana kan, ya istilahnya si anaknya ini kan emang ngefans banget ya sama itu deh. Si anak itu kan ngefans banget sama ini. Apaan sih Terus malam dia tiba-tiba main-main? apa namanya? Pokoknya ya kayak digambarkan situasi konser-konser pada umumnya lah, istilahnya ada calo dan lain sebagainya istilahnya. Udah lah tuh mereka masuk di dalam konser. Oh sebenarnya baru habis itu ya udah akhirnya ketahuan itu ada itu gara-gara dia si bapaknya itu yang bapaknya tadi ngeliat konser itu melihat banyaknya penjagaan di dalam konser gitu istilahnya. Pas lagi break konser tuh, jadi si bapak sama si anak itu pergi ke toko oleh-oleh gitu. Apa sih namanya? Souvenir. Ya, souvenir konser itu kan. Terus habis itu yang dia mau itu si kaosnya itu anaknya rebutan kaos karate 31. Terus ada emang aku udah duluan loh, ada cewek lah yang itu emang udah dari tadi di situ lah istilahnya. Oh ya udah akhirnya penjualnya bilang, wah jarang banget loh yang mau ngalah kayak gitu. Kamu mendidiknya dengan sangat baik. Dia bilang ke si penjualnya itu bilang ke bapaknya kayak gitu kan. Nanti aku bawain lagi ya, aku ngambil dulu di belakang gitu kan. Terus ya namanya ini penjualnya tuh orang hitam. Jadi istilahnya dia apa namanya? Ya talk too much lah istilahnya. Dia nggak tahu nggak sih kamu katanya, ini kenapa sih kok rame-rame? Si bapak itu bilang ini, tahu nggak sih sebenarnya ini juga bukan konser kata dia itu kan, ini tuh jebakan. Kamu tahu nggak sih penjagal itu di butcher gitu kan, ada dia itu loh yang mutilasi orang-orang bla 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 gitu. Nah konser ini tuh dibuat tujuannya untuk menangkap dia gitu di sini. Sebenarnya itu konser tuh cuman pura-pura doang, cuman biar dia datang ke sini gitu. Nah itu semua polisi itu ada di setiap pintu keluar, jadi dia nggak bisa keluar kecuali lewat belakang panggung. Coba si bodoh ini emang karena orang itu belajar istilahnya ya gitu deh. Ya pokoknya hall konser ini memang ternyata Trap buat nangkep si butchernya. Trap itu jadi konsentrasi tentang bikin konser palsu. Konsernya benar sih maksudnya, cuman tujuannya buat nangkep si penjagal ini. Udahlah pokoknya perjalanan di Trap. Akhirnya posisinya jadi ternyata bapaknya sih itu ketahuan dari awal juga ternyata di si butchernya gitu. Karena memang udah dilihatkan kalau ada video dia lagi nyandera seorang lelaki gitu kan. Dia melihat melihat CCTV punya dia sendiri gitu kan. HP-nya. Jadi setelah ketahuan memang ternyata konser itu kenapa banyak polisi dan banyak tentara gitu kan, memang buat tangkap si butcher. Akhirnya sepanjang film ini jadi si butcher itu memang cuman ngeliat cari cara supaya bisa keluar dari konser itu gitu kan. Dari banyak lah dia bikin kios-kiosnya tuh seperti ada yang penggorengan meledak gitu kan supaya pedas. Sebelum itu ada dia kan jadi repot banget tuh nyari apa sih tempat gerai makanan gitu kan. Terus dia ngeliat cewek tuh ada yang kayak nggak tahu mual nggak tahu mabuk ya, si cewek itu kayak terbunuh di pinggir tangga sama temennya sebenarnya, tapi dia kayak temennya tuh kayak buang ke tempat sampah. Tapi si yang kuyung-kuyung itu si dideketin si bapaknya tuh si anak yang lagi mabuk itu didorong. Jadi selainnya kan kerumunan orang sama polisi kan ngerubungin yang lagi jatuh itu kan. Nah terus akhirnya kayaknya bapaknya mau lihat situasi bagaimana si polisi itu benar-benar di depan pintu keluar nggak sih, benar ternyata gitu.
Terus sama makin menguatkan dia setelah dapat kuncinya si hitam tuh kan yang nganterin dia ngambil baju. Dia masuk ke pangkalan polisinya dong dengan tenang gitu kan, dan ngelihat proses-proses briefingnya gitu. Pokoknya udah sih sepanjang ini dia cari cara, dan akhirnya pokoknya udah berbagai cara gitu, ternyata semua ini ditutup semua. Kita langsung ke finalnya aja, dia akhirnya nemuin cara, satu-satunya cara bisa ke panggung gitu. Jadi Lady Raven tuh artis utamanya nanti akan manggil seorang anak milih gitu, seorang penonton yang akan menemani dia nyanyi salah satu lagunya gitu. Si bapaknya ini, si Butchernya, dia jadi nyamperin kru si Lady Raven yang ternyata memang itu pamannya si Lady Raven gitu kan. Bilang kalau anaknya mantan leukemia. Jadi supaya iba lah gitu intinya. Pada akhirnya berhasil ternyata si bapaknya si Lady Raven akhirnya ngejadiin si Riley buat bintang tamu nemenin dia nyanyi satu lagunya gitu. Ya, Riley itu anaknya si Riley, anaknya si Butcher. Jadi udah mereka di backstage. Di backstage. Cuman ke ujung-ujungnya ternyata masih belum bisa sesuai rencana karena tetap kalau bukan sama yang Lady Raven-nya semuanya akan tetap diperiksa, bahkan semua karyawan dan kru di konser itu semuanya akan diperiksa karena memang ada perkembangan dan sampai belum ketemu juga sampai segmen terakhir. Dan pada akhirnya si Butcher atau bapaknya menemukan satu cara lain supaya bisa berhasil, satu caranya ngomong sama si Lady Raven gitu kan. Kalau dia ngaku sebagai Butchernya terus bilang kamu harus bawa saya dan anak saya di mobil limusin kamu agar dikasih lihat videonya juga tuh kan kalau dia lagi nahan si satu orang juga gitu kan. Keren itu kalimatnya, nggak langsung tedeng ngaling-ngaling gitu dia awalnya. Kamu tahu nggak sih kalau karbon monoksida itu untuk manusia itu nggak bagus. Iya, kalau oksigen kan gitu kan. Karbon Iya. Makanya udah perbandingannya sama oksigen tadinya ngomongnya kan, kata karbon dioksida sama oksigen itu seperti apa gitu kan. Iya. Udah lah, akhirnya di sini juga karakter yang memang sebenarnya aktris utamanya si Lady Raven ini karena anak si M Night Shyamalan gitu kan. Dia itu jadi mengikuti perintah si Butcher, jadinya ngajak si Butcher sama si Riley anaknya itu naik limousine dan benar berhasil mereka melewati pengawasan tanpa harus dicek personalnya gitu kan. Dan bertiga doang tuh naik limousine, udah nggak ada krunya, nggak ada ini, sama si sopir doang gitu kan. Nah, terus di mobil si Lady Raven ngambil keputusan agak berani sih ya gitu, dia pengen ke rumah si Riley sama si Butchernya gitu. Terus sudahlah ini mereka memutuskan untuk menyuruh si supirnya kita ke rumah seseorang dulu gitu, ke rumah si. Nah di sini yang agak tegangnya sih udah mulai masuk ke rumahnya si Butcher nih sama si Riley gitu, karena si Raven pengen banget ngasih tahu keluarganya kalau siapa si bapaknya mereka atau suaminya, kepala rumah tangga mereka gitu. Di situ ada yang mau diceritain nggak? Itu dia ngelama-ngelamain sih di situ. Si Raven-nya itu ngelamain di situ. Pokoknya ya ada yang ngambil taktiknya setelah main piano itu ngambil HP. Sebelumnya mana? Ini ceritain, kamu tahu nggak sih tentang Butcher? Oh iya. Dia ceritanya. Dia bilang kayak gitu. Kamu tahu nggak? Oh iya, yang tukang jagal itu yang mutilasi. Iya, dia tahu nggak gara-gara kenapa? Nah, dia tuh ceritain kayak gitu. Penyulut dia tuh dia penderita OCD kan, terus kemudian dia ada permasalahan dengan ibunya di masa lalu. Terus itu digali banget kan kesalahan si Butcher itu istilahnya masa lalunya. Terus bapaknya tiba-tiba, oh udah ya langsung dikat aja. Kamu kayaknya banyak kesibukan ya di sini. Aku antarkan kamu keluar. Dia kayaknya udah mulai maksudnya tersinggung dengan kata-katanya itu. Udah mulai inilah jadinya. Akhirnya di final sebelum terakhir itu kan dia main piano tuh, cuma nyari ide si Lady Raven juga satunya ngambil HP si Riley. Udah selesai. Oh ya udah nanti kita lanjut lagi. Oke. Kita udah pindah ke stasiunnya. Soalnya udah jam 12 lebih. Jadi stasiun diterapin. Itu sayangnya di si Lady Raven ngambil ide, dia ngambil HP si Riley sama bapaknya tuh nekat dia. Sebelumnya tadi dulu. Itu kan dia aku nyanyi apa sih, bolehkah aku menyanyi gitu kan sebelum aku pulang, satu lagu aja gitu kan kata dia kan. Terus ya udah dia langsung ke piano, piano itu katanya. Udah tadinya nggak ngajak si Riley itu kan. Terus akhirnya ya udah Riley sini aja gitu kan. Terus dia nggak nyadar bawa HP-nya terus diambil ya HP-nya. Iya, terus habis itu udah nyanyi, itu kayaknya lagunya meaningful ya, kayak tentang ibunya gitu ya. Iya. Tentang where did she go apa gitu ya. Traumanya si Butcher jadinya. Jadi si Butcher juga sambil mewek nangis-nangis matanya merah gitu. Iya, berkaca-kaca. Nah itu terus terakhir ya itu gitu. Gimana kalau kita abadikan ini gitu kan, kita selfie gitu kan. Terus otomatis si Riley nyari HP-nya dong, kan dia udah dikantongin tuh HP-nya si Riley sama si Raven kan. Oh pakai HP ayahmu aja. Buset, itu gila sih. Kita dibalas, wah ini anak berani banget. Ambil HP bapaknya, udah selfie mereka pakai HP bapaknya tuh. Karena celahnya dikit doang, kayaknya dia masuk kamar mandi. Terus di situ dia akhirnya ngeliat, terus ngobrol sama yang ditahan pakai HP bapaknya kan. Terus akhirnya streaming live langsung ke followers dia, ngasih tahu kalau semua petunjuk-petunjuk yang dikasih tahu sama si Tuan. Udah sih sebenarnya di sini udah mulai terakhir karena udah ketahuan. Akhirnya terakhir si Lady Raven teriak tuh di pintu kan, udah gedor-gedor sama bapaknya kan. Kalian apakah tahu kalau bapak kalian adalah di Butcher gitu kan? Jadi udah mulai kebongkar lagi. Terus akhirnya si keluarganya ditangkap semua, terus ditaruh di kamar si Riley.
Terus akhirnya si Lady Raven dibawa sama si siapa namanya, si Watchernya kan. Mau naik atau aja? Iya. Hah? Ya, takut Oh ya. Yaudah, nanti aja kita lanjut lagi ya. Ntar. Oke, dan ya kita lanjutin lagi, cuman udah di rumah nih. Ya jadi si Lady Raven pokoknya pasti kamar mandi, dia nelfon kayak ngechat si apa sih namanya, minta tolong ke followersnya gitu kan, supaya nemuin. Jadi salah satu followernya udah bilang kalau itu ciri patung singa rusak terus ada pintu biru ada di dekat rumah gue. Akhirnya dia bilang sama pamannya dan dari situ, oke berarti udah selesai tuh tentang followers, berarti udah aman. Akhirnya dia terus ngechat si supirnya, call the police gitu kan. Udah di situ akhirnya dia nggak buka pintu ya. Akhirnya nggak buka pintu. Debacernya buka pintu. Debacernya apa sih Lady Raven? Debacer. Oh, debacer yang berhasil masuk. Debacernya pakai Cooper. Iya. Ya itu sudah kayak gitu. Who you are talking to? Kata dia tuh. Kamu ngobrol sama siapa? Spencer. Spencer itu korban yang ada di bawah tanah itu. Yang dikasih lihat juga emang sama si ituan kan sama. Iya, terus akhirnya dia marah tuh. Jadi kan pas awal dia pas tadi konser itu dia pakai kayak nggak tahu ya, kayak buat gelang tuh. Ditopot. Buat tutupin tatonya doang. Taruh di apa? Gantungan apa? Handuk ya. Ya buang hasilnya. Ditaruh di situ, nyantel di gantungan handuk itu, terus sebelah si yang pasti cantelan galang itu kan handuknya miring. Itu dibenerin dulu, sempet-sempetnya itu benerin. OCD-nya parah ya. Terus ya udah, terus habis we have to go somewhere kata si itu kan si bacernya gitu kan. But I have karena ada safe house buat dia gitu. Iya, dia terus jadi dia harus ngeletakin, tapi tanganku harus selalu ada di bahu kamu ya gitu. Jadi dia gini, jadi itu kayaknya intimidasi sih. Iya. Kalimat intimidasi itu ada pergerakan kayaknya juga, kalau yang kita tahu mungkin di psikolognya situ tuh ada titik-titik pergerakan gitu kan. Udah tuh akhirnya kemana tuh dia? Ke mobil, pokoknya ke mobil dulu kan, langsung ke mobil. Terus di situ direncana mau ke safe house, cuman si Lady Raven di sini bertingkah lagi, maksudnya karena udah dapet ilmu dari ke pemimpin profilernya kan, kalau ini sebenarnya dia ada masalah sama ibunya gitu kan. Jadi si Lady Raven sebelum dibawa kabur itu dibawa pergi, ya mencoba mendominasi karakter yang memang udah diajarin gitu. Karakter maknya pokoknya itu ngomong dengan cara seakan-akan dia ibunya gitu. Kamu tuh bisa loh jadi anak baik, kamu kayak nggak usah kayak gini, melakukan hal gini. Monster itu nggak ada, monster itu cuman ini gitu kan. Tapi si itu tuh masih kayak defense gitu. Ini ya karena film si Next sama lain ya kayak split lah istilahnya itu kayak dua kepribadian gitu. Ada satu sisi dia ngikutin permainannya gitu, maksudnya ngikutin ngomong dikasih sama ibunya, biasanya ya udah itu. Aku tahu apa yang kamu lakukan gitu. Dia si bacarnya kayak gitu. Terus akhirnya pintunya kebuka si apa namanya, garasinya kebuka, katanya ada keluarganya. Ya ada keluarga tiga. Ada istrinya, anaknya si Riley sama si Logan. Yang nggak di luar dari pikirannya si Bacer adalah ternyata di kamar si Riley itu ada pohon dan itu bisa alternatif buat mereka turun dari. Ya dia nggak tahu. Selama itu jadi kayak gitu. Terus akhirnya udah mau keluar. Tapi teralihkan ya. Si Cooper itu, si Bacer itu teralihkan. Gara-gara si apa sih anaknya ya, si Riley yang ngomong ya, Dad, what are you? Iya maksudnya. Gitu. Dia ini udah selesai sih, maksudnya di situ tuh harus menyadari gitu semuanya udah ya udah ketahuan udah semuanya gitu, udah nggak ada yang bisa ditutup-tutupin lagi. Nggak lama tuh nggak salah datang polisi lagi situ kan, karena kan tadi sopirnya disuruh call polisi kan gitu kan. Si Ravennya udah keluar tuh gara-gara dia terahkan sama anaknya kan, dia pelan-pelan keluar. Akhirnya si Raven bilang mereka harus ikut denganku gitu kan. Akhirnya mereka dibawa ke diajak ke mobilnya si Raven lah ya. Nah itu polisinya udah datang. Terus emang ditangkap ya? Itu mah belum sih sebenarnya. Oh enggak, dia keluar tapi malah masuk ke dalam ya? Iya, si Raven sama keluarganya ke mobil si profiler tuh kan. Dia akhirnya kayak, terus dia ngomong gini ke anaknya tuh si Riley, jangan lupa apalah gitu kan. Terus kalau kesini terus istrinya juga jangan, mesin nggak usah diganti, masih bisa hidup gitu kan, kayak bisa kasih pesan terakhir gitu kan ke keluarganya. Akhirnya karena udah diamankan keluarganya, dia masuk ke dalam itu, tutup garasinya lagi. Itu dia bikin perencanaan lagi. Dan ternyata dia masih bersih rumah dulu tuh. Jadi dia masih COD-nya, OCD-nya ya lagi tahun dulu dikerjain dulu. Ternyata dia punya planningnya itu dari kabur dari belakang. Dia hajar istilahnya, ngelumpuhin satu SWAT terus pakai seragamnya. Ah itu nggak kelihatan sih sebenarnya tadi tuh pas lagi, pokoknya kita fokusnya tuh pas lagi nonton itu rumah udah dikepung semuanya, si profiler udah datang. Pokoknya awas, pokoknya semua jaga perimeter, depan belakang, pokoknya semuanya perimeter itu. Kayaknya dia keluar lewat belakang gitu kan, laporan dari si SWAT-nya itu kan. Cepet cegah daripada dia keburu jauh gitu kan istilahnya. Nah dari itu terus barulah kita dialihkan ke mobilnya si Raven ya. Terus cuman yang jadi agak kayak cepet banget ya tadi. Agak rancu, kenapa kalau harus dipisah dari Lady Raven, terus si Lady Raven kenapa nggak ada sopirnya gitu, malah pokoknya cepet nggak kelihatan, pokoknya tiba-tiba keluarganya naik mobil siapa gitu. Terus Lady Raven di mobil limusinnya dia, cuman akhirnya si bacarnya naik mobil. Kayaknya ada omongan apa gitu. Dia akan bawa apa bla bla bla, pokoknya si Raven ya disuruh pokoknya kayak Raven disuruh istilahnya gitu kan, karena udah pakai baju SWAT tuh. Aku disuruh membawamu ke
satu tempat gitu. Disangka disuruh perintah polisi. Itu nggak kelihatan kita juga diimbau siapa. Pokoknya karena gelap ya. Terus mohon maaf ya. Terus kalau supirnya emang orang kulit hitam juga, jadi kan nggak terlalu ngeh ya gitu. Wah udah pokoknya kita tuh udah lega tuh di situ. Udah selamat tuh si Revan kan dibawa pergi. Katanya apa dong? Yang turun dari itu adalah si Bacer pakai pakaian swab gitu. Akhirnya diborgol tuh si Revan ya di mobilnya. Ya, dia mau ketahuannya ternyata si Revan dibawa lagi. Berarti masih syuting dia. Nah, cuman ternyata yang kocaknya lagi kan mau ke harusnya versinya si Bacer gitu. Saya rumah buat dia dulu ngandoin adalah gitunya. Eksekusi gitu. Lewat macet dong, lewat tempat macet gitu. Banyak fans si Revan lagi. Dan mobil itu memang udah dikasih tahu semua orang atau penggemarnya kalau itu mobil si Revan. Gitu. Terus kan walaupun dia di borgol itu kan dia jauh dari tempat duduk yang tempat dia buat ke kaca kan. Dia kan tarik terus si borgolnya itu. Akhirnya nyampe lah dia bisa buka kacanya itu sedikit. Help me. Ih, itu lah di Revan loh gitu yang di luar itu kan. Dia akhirnya langsung ke depan tuh si yang kakak itu kan ke depan itu kayak bisik-bisik dia kayaknya minta tolong itu kita udah ayo dong ditolongin gitu udah kayak gemes banget akhirnya tapi si Revannya berhasil ya itu buka itu dia borgolnya itu akhirnya dia keluar. Nah itu kan si Bacer kalau kita logikanya dia udah terperangkap gitu nggak bisa kemana-mana lagi, tapi ternyata dia ngelihat di kursi sopir sampingnya ada baju-baju penggemarnya gila buat dikasih gitu ya. Polisi baru datang dikepung mobil limusinnya, terus para pengepungnya disuruh keluar pisahin dari warga dari mobilnya. Udah sempat ditembak ban, soalnya ditembak juga tuh kepalanya gitu. Ternyata udah nggak ada lagi si Bacer. Dia udah sempat keluar dan akhirnya sama warga yang ngepung tadi gitu kan. Keluar dia tuh udah bebas lagi, udah aja si Lady Revan di sini fix sudah bebas. Terus akhirnya dia ketemu sama penggemarnya yang nolongin si tentu kan ke TKP gitu kan. Ada patung doang. Pertama langsung meluk ini followersnya, terus kedua meluk si iniannya yang diselamatin sama dia gitu, si korban gitu kan. Udah tuh Lady Revan selesai. Ini kita balik lagi ke Butcher gitu kan. Di sini kayaknya memang udah ada pemikiran gitu. Terakhir pasti si Bacernya pasti pulang lagi ke rumah gitu kan. Jadi istrinya tuh sengaja balik lagi ke rumah, anak-anaknya dititipin ke bibinya gitu kan. Di situ memang ada si profiler sama 2 polisi tadinya gitu. Cuma di depan ada mobil lagi tuh ngawasin. Ini awalnya kita kirainnya gitu ya. Maksudnya emang kayak istrinya pengen sendiri, udah jangan atur gua gitu kayak dibuatnya gitu. Ya udah kalau kamu ada perlu apa-apa di depan rumahmu ada 2 mobil polisi gitu. Kalau kau berubah pikiran silakan kau pergi aja gitu kata dia. Profilernya apa dia bilang nanya apa isi ceramahmu salah satunya apa ya tapi ya tadi enggak terlalu enggak tuh. Ya pokoknya tentang dia kembali lagi ke ibunya gitu kan. Ini dibilangnya dia itu bukan berbeda dari kita tapi dia itu memang nyata ada di kehidupan kita orang-orang kayak Bacer itu maksudnya. Banyak asli. Dan dia bisa bikin 2 sisi berkontaminasi beradaptasi istilahnya terus bersosialisasi dengan 2 kehidupan yang berbeda gitu dan menjalaninya kayaknya nggak ada masalah apa-apa gitu. Betul. Terus si istrinya masak air biar mateng. Udahlah ternyata benar perkiraan kita semua, tiba-tiba ada di belakang lagi duduk gitu kan. Sambil megang pisau coy. Cuman di sini ternyata Bacer juga udah punya firasat kalau konser itu sebenarnya malah langsung ke ininya ke firasat terakhirnya gitu, kalau konser itu ternyata memang ada sangkut pautnya dari istrinya juga gitu, karena ternyata udah ngikutin si Bacer, udah punya kecurigaan gitu kan. Terus setiap habis pemadam kebakaran bukannya bau yang harusnya buat pakai pemadam kebakaran tapi kepindahan ke alat pemutih gitu kan. Karena Bacer kan di sini kan sadis ceritanya, dia udah ngaburin berapa belas orang dengan cara dibunuh terus dimutilasi, pokoknya sadis lah gitu. Potongan bagian persendi gitu. Iya. Dan tuh istrinya juga udah tahu bakal dibunuh lagi gitu. Bacer memang udah niatnya mau ngebunuh istrinya gitu, karena tahu ternyata pada awalnya ya naruh tiket konsernya aja gitu, terus nelfon polisi kalau ada si Bacer ini istilahnya yang jadi pengungkap di konser itu bakal ada Bacer itu istrinya gitu. Setelah mau dibunuh ternyata si Bacer diajak makan dulu tuh sama istrinya. Ini kan hari perayaan Riley nilainya sempurna gitu kan. Jadi kita makan dulu. Ulur gitu waktu kata si Bacer, alah kamu enggak usah ini ya, lah. Kata dia aku 5 suapan udah habis nih loh. Ya, udahlah yang apa gitu kan kata dia. Ya udah ini makanan terakhir dan apa pembicaraan kita terakhir lah anggaplah itu katanya kan. Udah dipotong pai itu ya. Pai itu dia duduk tuh makan. Yang ternyata di makanannya itu memang istrinya udah ditaruh nggak tahu racun apa pokoknya biasanya buat bikin orang atau korbannya tuh lemes doang, nggak sadar gitu. Layangan. Ya. Kita juga nggak, kalau aku nggak tadi gara-gara pas terakhirnya tuh kan kalau pai itu kan kayak ada serbuk gulanya. Terus dia gini kayak gitu. Terus dia gini. Pemutih jadi kayak on my cake kan gitu kan. Wah, kata dia, berarti, kata si Bacer, sepertinya kau sudah menemukan tasku ya. Iya, aku sudah. Bahkan udah ditaruh juga di kuenya. Ketinggalan berarti di mobil ya. Jadi udah sengaja tahu. Udah tuh dari situ udah di finish nih ya. Akhirnya si Bacer sempoyongan karena udah makan tadi, jadi agak bukan nggak sadar berat itu badannya gitu kan. Di situ udah tuh polisi langsung masuk kan ya. Pas sudah isinya setelah setrum ya. Dan itu banyak loh. Itu sampai ada 4 orang yang nyetrum dia harus bisa ngelumpuhin badan jadi. Ingat sama Split, kalau udah ada yang nonton Split itu kalau si James McAvoy dia lagi jadi bis itu bayangin loh kalau orang fisiknya meningkat ya. Istilahnya orang normal itu kayaknya 1 udah cukup, ini sampai 2 ya. Dan itu lagi loh 2 lagi dia tambahin lagi terus sampai profilernya iya, jadi 3 buset lah ini orang. Jatuhnya dia pingsan, dia ditangkap.
udahlah akhirnya dibawa, pas keluar itu udah pakai baju lagi. Terus udahlah akhirnya istrinya juga udah ya udah tahu udah gitu kan, udah terima. Nah pas banget anak si Riley sama ini baik lagi dong. Tadi aku di bibinya tiba-tiba dari situ gitu kan. Akhirnya cuma Riley yang meluk gitu kan. Kalau emang kayaknya dekat si Riley, kalau si anak lakinya emang enggak. Logannya langsung kemana? Nah cuman emang di situ tuh di depan rumah ada sepeda kan yang jatuh posisinya, karena kita ngehnya kalau dia itu OCD, jadi dibetulin posisi sepedanya gitu kan. Dasar emang film ya, padahal itu udah diponcongin nih senjata udah kayak gini nih. Biarin let him nih. Ya udah profilernya bilang gitu, ya udahlah, kan kalian ngapain benerin doang ya kan. Ya, udah benerin, dah ya boleh gitu. Dan ternyata terus akhirnya dia dimasukin ke mobil tahanan sendiri. Dia di belakang sendiri, kata gue dalam hati ya. Pas dimasukin ke mobil tahanan, kamera pindah tuh langsung ke sepeda lagi tuh pelan-pelan. Sampai ke sepeda, sampai akhirnya ke bagian ban. Ternyata dari situ dia ngambil jeruji pelak itu kan kawat yang kalau sepeda ya, 1 biji ternyata si bacanya udah ambil lagi. Langsung kembali lagi ke mobil tahanan yang ternyata diumpetin di kemejanya gitu kan situ. Jadi ketawa-ketawa dengan karakter pembunuhnya gitu kan. Kalau dia bisa ngebuka burgernya lagi dengan gini, berarti jangan jadi bebas gitu. Udah sih di situ finish. Memang di sini kan jadi anti klimaks. Terus kayak plot twistnya juga nggak ada lagi gitu. Maksudnya kita tahu dari awalnya dia gitu kan. Nah plot twistnya mungkin ini ibunya, istrinya gitu. Ternyata yang malah ngebongkar yang ini istrinya gitu kan. Jadi malah yang menginisiasi kok adanya konser itu malah ya istrinya gitu. Terus minta tolong ke. Tapi tanpa belak-belakan gitu, dibikin seakan-akan baca ada di situ gitu, cuma nggak tahu siapa dan nggak dikasih tahu siapa, jadi benar-benar di istrinya itu kayak curiga doang awalnya. Ya, kalau misalkan ternyata enggak kan ya untung buat dia gitu, berarti suamiku bukan dibaca gitu kan. Udahlah selesai di situ, selesai filmnya gitu kan. Terus ada sebentar teks running teks itu kembali lagi cuma ke si hitam nih. Jadi ada hitam yang itu penjual kaos tadi, ini apa sih namanya? Kalau post credit lah gitu, post credit ya, cuman kayak Marvel cuman post credit kocok-kocokan doang. Si hitam ternyata kan diumumin di berita kalau Bacar sudah tertangkap dalam waktu 24 jam ini gitu kan. Namanya yang si ini terus mukanya si hitam kaget, Ed Cooper, aku yang ngebantu dia gitu kan kayaknya. Terus dia teriak itu, I will never talk with people at my work again gitu katanya. Gua gak akan ngomong lagi sama siapapun dalam kerjaan gua gitu. Terus langsung manggil istrinya. Udah sih di closing situ. Pokoknya memang bukan anti klimaks, nggak tahu memang disiapin buat trap 2 atau enggak. Cuma di situ pokoknya si trap kayaknya bakal berhasil lagi gitu. Udah sih gitu. Cuma udah ketahuan gitu. Nggak ada yang plot twist yang bikin kaget banget gitu. Cuman memang tegangnya dapat, tegang cara dia, apalagi pas mau cara bikin keluar supaya dari arena konser itu kan. Udah langsung aja ke rating deh. 8,5. Ya kalau saya kembali lagi ke 9 ya. Karena sebenarnya yang kerennya tenangnya dia saya. Jadi itu nggak tahu ya, entah dia sebenarnya harus dibikin karakter serem banget, tapi karena family man gitu kan. Jadi yang ditunjukin selama film sebenarnya karakter seorang ayah gitu kan, sama si Riley lagi nonton konser gitu. Belum diceritain karakternya yang versi kejahat-jahatnya dia gitu, monsternya dia tuh nggak dikasih lihat, cuma dikasih potong-potongan. Terus yang bahkan yang lagi disekap sama dia juga biasa aja gitu, kayak nggak lagi disiksa kayak dia apa gitu. Jadi kayak masih kalem gitu, padahal mah udah wajar dan udah pembunuh. Mungkin kalau tadi dikasih lihat sisi gelapnya dia tuh, sisi monsternya dia, cara ngebunuhnya, cara mutilasi atau cara jadi bikin cerita lah sedikit gitu sebelum dia kan baru mulai langsung tentang seorang ayah dengan anak gitu. Di situ juga tentang kayaknya sih perjuangan dia sama anaknya gitu kan. Kalau misalkan itu bisa 10 kali nilainya kalau misalkan dikasih lihat karakter. Jadi kan dua berbeda banget tuh kan. Kalau kayak Beast tuh kan si itu benar-benar dikasih lihat dua sisi ininya gitu, frontalnya. Kalau tadi mah family man banget tampangnya gitu, juga kalem banget kayak ini gitu. Di sisi jahat itu nggak dikasih lihat sama sekali. Maksudnya serem-seremnya pas kamu mau ngebunuh isinya doang gitu, yang udah mulai ini gitu kan. Tapi nggak ada kejadian-kejadian. Jadi tegangnya sih tegang bersih, kalau misalkan buat ditonton masih aman lah, nggak ada yang sadis gitu kalau sini. Nggak ada adegan sadis berarti ya? Tadi itu doang sih foto yang di taman tuh. Oh, ini foto doang. Itu kan yang udah diplastikin gitu kan, Cuman kelihatan itu pala. Itu mutilasi gitu. Nah itu ya si Item juga nunjukin malah videonya. Jadi sebelum ada polisi, temennya si Item malah tapi nggak ditunjukin kalau dia doang. Gitu doang. Oke, sekian itu jadi adalah review film Trap dari kita, film nonton kita yang kedua setelah tadi Wolverine dan Deadpool ketiga, terus kedua nonton Trap. Jadi memang jadi ngepas tadi kita kocak nama superhero, terus film superhero gitu, itu keduanya film agak tegang udah jadi gini. Thank you for watching this video. Next video jadi seriusnya, jangan lupa di subscribe, di like juga videonya, di sini nonton kita film lainnya. Thank you. Nih jadi review di tempat ketiga tadi, pertama di stasiun 2 kali, jadi kosnya di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.